Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Ibu Cut Karnelia SH, MH dan anggota dengan nomor register 231 PIDB 2023 PN-TBT berjalan dengan lancar di ruangan sidang Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, Rabu 13 September 2023. Adalah Cipto Halim alias Anto, warga Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Badak Bejuang, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kini nyaris menjadi pesakitan di kursi terdakwa atas kasus yang dituduhkan terhadapnya dengan dugaan pelanggaran pasal pencemaran nama baik 317 KUHP di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Peristiwa ini bermula ketika Cipto Halim alias Anto melaporkan kasus dugaan penipuan penggelapan uang yang ia punya yang dikabarkan tidak kunjung dibayarkan atas penjualan ubi miliknya oleh pihak Hardi Mistani alias Aceh Minyak ke Polda Sumatera Utara. Cipto Halim selaku pemasuk ubi kayu mengadukan terlapor Hardi Mistani alias Aceh Minyak atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan ke Polda Sumatera Utara. Namun penyidik Polda Sumatera Utara pada tingkat penyelidikan menghentikan kasus tersebut. Setelah penghentian dugaan kasus penipuan yang dilakukan penyidik Polda Sumatera Utara, Cipto Halim melalui kuasa hukum Awaludin SH dan Muhammad Daniel SH melakukan gugatan secara perdata, kasus yang saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Kuasa hukum dari Cipto Halim yaitu Awaludin SH dan rekan meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Kota Tebing Tinggi agar berdasarkan alasan-alasan fakta hukum yang telah diuraikan, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dan terhormat untuk mempertimbangkan eksepsi yang kami ajukan dalam perkara AQO dan seterusnya menjatuhkan putusan untuk tidak menghukum Cipto Halim alias Anto. Selain itu, merujuk pasal 20 Undang-Undang LPSK menyebutkan saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas laporan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Sehingga jika merujuk Undang-Undang LPSK tersebut, pemohon tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dengan kata lain, pemohon tidak dapat dipidana. Hari ini adalah agenda sidang kita eksepsi, yaitu jawaban dari dakwaan jaksa penuntut. Nah, kami menyampaikan dalam eksepsi bahwa yang disampaikan dakwaan itu kami anggap tidak cermat dan tidak jelas dalam hal ini. Kenapa kami anggap bahwa itu tidak cermat dan tidak jelas? Bahwa mengacu kepada pasal 31 tadi tentang pencemaran nama baik. Di sini cukup jelas yang bisa kita sampaikan bahwa dalam hal untuk melaporkan itu bukan dari pihak yang dirugikan, yang merasa dirinya dicemarkan, tetapi pihak lain yaitu si Roy sebagai kuasa dari si Hardi Mistani alias Aceh Minyak. Nah, sesuai diuraikan dalam pasal 319 itu bahwa ini adalah delik aduan. Nah, delik aduan itu yang harusnya melakukan laporan itu adalah korban yang merasa dirinya dicemarkan sebagai yang dirugikan. Tapi jelas di sini yang disampaikan bahwa yang melaporkan itu adalah Roy sebagai kuasa hukum dari Hardi Mistani. Ya. Keberadaan penasihat hukum atas dakwaan jaksa banyak rambu-rambu aturan-aturan yang dilanggar oleh jaksa penuntut dalam membuat dakwaan, terutama aturan yang dibuat sendiri oleh jaksa agung. Ada surat edaran tentang cara penyusunan surat dakwaan, surat edaran dari jaksa agung dan surat edaran dari jaksa agung muda pidana. Nah, di situ ada menyebutkan bahwa dalam jaksa untuk membuat surat dakwaan itu harus dimuat apakah yang mendorong terdakwa dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Tadi dari rekan-rekan kita, terdakwa terdorong melakukan tindak pidana dikarenakan ubinya tidak dibayarkan. Lalu kemudian membuat pengaduan ke Polda atas dugaan tindak pidana penipuan penggelapan. Nah, itulah yang mendorong terdakwa klien kami untuk melakukan pelaporan.
Sidang yang berjalan lebih kurang 2 jam tersebut juga dihadiri oleh pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Namun dari pihak kejaksaan belum dapat diambil keterangan oleh tim JeunasTV.id hingga berita ini disiarkan. Di dalam hal penetapan korban dalam hal ini menjadi tersangka dan terdakwa dan sudah di proses persidangannya. Nah, kemudian hari ini tadi agenda sidang eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Nah, dalam hal ini kita lihat dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak cermat dan bisa kita katakan dalam hal tidak cermatnya atas dakwaan dan kabur, maka dakwaan tersebut akan dinyatakan oleh majelis hakim batal demi hukum. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tim JeunasTV.id memberitakan.